dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesak, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sinsi sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, ikhwatal Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sinsi. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan jus buah belimbing dan madu mencegah dan melancarkan kencing batu ya. Bahan-bahannya diantaranya sangat mudah dan sederhana: 3-5 buah belimbing, 1 gelas air, 3 sendok makan madu. Nah, berkaitan dengan kencing batu ini, Sinsi, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasiknya seperti apa? Nah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, pada tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapak kesunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan ini dari dua sisi dari zaman dahulu. Ada dua sisi golongan dalam pembahasan masalah ini. Yang pertama secara budaya klasik, yang kedua secara tradisional ilmiah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di tahun-tahun 80-an ada beberapa penelitian hanya yang menjadi pionir walaupun bukan pencetus awal. Salah satunya adalah penelitian Dr. Sarjito yang meneliti tentang kecibeling untuk memecahkan batu, baik ginjal maupun kemih. Yeah. Kemudian berlanjut ke tempuyung, berlanjut ke daun sendok, berlanjut ke tapak liman, berlanjut ke meniran. Jadi panjang cerita, dan ini merupakan tonggak awal permasalahan kemih atau permasalahan batu yang kemudian menjadi produk-produk yang banyak yang sudah bisa dibeli ya masyarakat, baik diproduksi oleh PJ perusahaan jamu ataupun diproduksi oleh perusahaan farmasi di negeri kita Indonesia.
Selalu begitu, karena kesehatan tradisional Indonesia ini ada dua wajah, ini dua sisi ya. Ini sisi yang kemudian melahirkan sebutan herbal. Ya, ini yang dasar asasnya adalah saintifikasi, ya, penelitian. Ya. Yang kemudian dilanjut peraturan yang paling baru adalah Permenkes 003 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu. Nah, ini jalurnya tentunya berbeda dengan tradisional klasik. Jadi tradisional ini tradisional saintifikasi yang nantinya ada jenjang pendidikannya. Seperti di UI sudah ada S2 farmasi, yang lulus itu akan menjadi peneliti tanaman. Dan orang-orang farmasi pastinya pada tahu karena ada biofarmasi. Jauh sebelum Prof. Sarjito tentunya ada Kahene dari Jerman, meneliti tanaman Indonesia. Kemudian ada Nyonya Kloppenberg dari Belanda sekitar tahun 1912-an. Dan jauh sebelumnya tahun 1700 sampai tahun 1800-an itu dipegang oleh Rumpius. Ada Widman, ada Rumpius itu. Banyak sekali. Rumpius juga seorang profesor, seorang ahli botani, berasal dari Jerman, cuman karena wilayah dia itu perbatasan antara Belanda dengan Jerman, maka dia ikut VOC, kemudian ditugaskan di Maluku untuk melakukan penelitian di sana sehingga menghasilkan banyak buku. Ini juga tonggak awal yang nanti melahirkan herbal, ya. Adapun yang kami, ini yang bukan kami, makanya sampai detik ini sejarah pengobatan di Indonesia ini belum ada yang menulis secara terperinci karena belum tahu kiblat lembaga. Ini maunya ditaruh di mana? Kalau mau ditaruh di Kementerian Kesehatan, tentunya tonggak awalnya atau patokan berdirinya berarti harusnya dari penelitian seperti Rumpius dan seterusnya. Tetapi kalau berdasarkan budaya yang dimasukkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena susahnya adalah kurikulumnya, materinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan. Nah, ini yang jadinya agak bingung. Ini mau sejarahnya, makanya semua yang baik yang di pendidikan maupun yang di kesehatan tidak ada akar ilmunya, akar keilmuannya, sejarahnya dari mana? Nanti tidak ada. Nah, kalau di pendidikan atau kebudayaan, barulah nanti akan bermunculan yang kemudian diperkenalkan, bermunculan baik itu dari prasasti, relief-relief yang ada, ya, kemudian dari lontar, dari karya-karya tulis gitu ya, dari naskah, serat dan sebagainya, sampai karya-karya sastra orang-orang tahun 1600, 1700 kayak Tajus Salatin yang digunakan di Aceh tahun 1600-an, ya. Kemudian Ar-Rahmah fi Tibal Hikmah yang digubah oleh Datu Koto Karang tahun 1800-an, sejaman dengan Cik Ditiro. Kemudian juga Rumah Obat Pulau Penyengat dan seterusnya. Bahkan yang paling baru adalah buku Tetamba di Cirebon. Betawi juga mengeluarkan juga kitab Butib, beberapa ulama Betawi, tapi tahun 1900-an. Jadi ini arahnya. Jadi ada dua arah yang berbeda. Nah, yang hendak kita bahas itu dari sisi yang budaya, bukan dari sisi yang Rumpius ya kali ini. Karena kalau dari sisi penelitian, kenapa saya bilang begini? Karena kenapa kok nggak kecibling kalau untuk batu, gitu kan? Dari sisi penelitian sudah ada. Nggak tapak liman, dari sisi penelitian sudah ada. Nah, ini dari sisi budaya yang nantinya kemudian ada penelitian seperti yang dibicarakan oleh Kloppenberg dan seterusnya, itu menyambung berarti, ya. Dan sesuai dengan hari ini kita masuk di musim kering atau musim gugur kedua, musim kering. Di mana musim kering itu cuacanya kering, anginnya dingin. Sebagaimana kita ketahui bersama, angin ini dingin, ya kan? Betul.
Bahkan kalau sore sudah sangat dingin, malam sudah sangat dingin, dan itu sudah khas. Biasanya Agustusan itu udah khas. Mau hujan, walau kalau kebiasaan dulunya itu tidak hujan pun, cuaca malam hari itu dingin, ya kan? Iya. Bersih tapi dingin, bintang gemerlapan sebagainya. Sering kita masa kanak-kanak juga peringatan Agustus, malamnya orang pada begadang, itu anginnya cukup dingin, cuacanya kering, kemudian anginnya dingin. Apalagi ditambah dengan hujan sekarang, tentunya tambah dingin. Ya. Ada beberapa daerah yang hujan, seperti daerah saya itu semalaman juga hujan, dari sore sampai malam, kemudian hujan. Walaupun secara teori, secara umum, bukan teori kabisat ya, itu kan ada beberapa tahun tertentu yang kemudian memberikan pengaruh, musim kemarau juga kering. Ini yang diserang adalah dua organ biasanya. Yang pertama di musim-musim awal adalah paru-paru. Ketika cuaca kering itu menyerang paru, yang berdampak adalah pernafasan, flu, batuk, pilek, nyesek, radang, sariawan, gatal juga ya. Kemudian yang kedua, ketika pas masuk musim kering keduanya, cuacanya sudah dingin nih, kayak dingin sekarang, dingin sampai nanti September. Sampai nanti itu cuacanya lebih dingin lagi. Nah, ketika cuaca lebih dingin itu, yang diserang adalah organ ginjal. Nah, ketika yang diserang organ ginjal itu nanti ada kaitannya. Ginjal itu punya, kalau kemarin kaitannya dengan gigi, kalau sekarang nanti kaitannya dengan tulang. Bagi para pelajar, ini nanti kaitannya musim kedua nanti kaitannya dengan tulang. Nah, ini terjadi pada kondisi ginjal-ginjal yang lemah. Ya, entah itu orang yang mengidap penyakit gagal ginjal, mengidap penyakit asam urat karena kelemahan ginjal, apalagi lemah ginjal, ada batu ginjal. Jadi memang saat ini pun ginjal terserang. Jadi materinya agak bersesuaian, karena cuaca sekarang juga lagi menyerang ginjal. Di musim berikutnya kalau tidak dirawat, maka bisa terjadi permasalahan yang tadi, kencing batu atau batu ginjal atau batu kantong kemih dan seterusnya. Ini di klasik juga disebutnya dengan batu, ya, sindrom batu namanya. Dan ini batu. Ada beberapa bahan obat yang digunakan, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghancurkan kalau di dalam sisi klasik. Yang pertama, itu kalau batu baik kantong kemih atau ginjal dikarenakan astenia atau kelemahan energi vital ginjal atau kelemahan energi vital kantong kemih, maka cara menghancurkan batunya adalah dengan tonik. Cara menghancurkan batunya dengan tonik, menguatkan ginjal, menguatkan kantong kemih. Ketika ginjal dan kantong kemih kuat, otomatis dia akan memecahkan sendiri. Dan ini juga pendapat dengan saintifikasinya, yang pendapat Hippocrates kan, yang cikal bakal kedokteran barat juga, yakni sehat itu dari tubuh kita sendiri, dengan sistem keseimbangan. Bahkan tubuh kita sendiri yang bisa menghancurkan atau mengeliminasi penyebab penyakit dan penyebabnya, gitu kan. Nah, ini juga demikian. Ini ketika kita memberi terjadi batu dikarenakan kelemahan ginjal karena musim kering, kelemahan ginjal karena serangan musim ginjal, cuaca yang menyerang ginjal atau angin yang menyerang ginjal, baik angin di musim kering ataupun angin di musim dingin, maka akan bisa berdampak seperti itu. Maka obatnya adalah tonik. Salah satunya adalah ini. Blimbing itu adalah tonik manis, asam, kemudian dingin. Ya. Jadi dia dalam kesehatan klasik, ketika tabiat dia rasanya manis, asam, tabiatnya dingin, artinya dia tonik rutubah. Tonik rutubah dalam hal ini adalah tonik darah, kemudian tonik esensi, dan tonik nutrisi. Gitu. Nah, dalam hal ini berarti ketika dia tonik esensi, dia bisa menguatkan ginjal dan menghancurkan batu yang ada. Ini logika ilmiah dari sisi klasik. Nah, asamnya ini menjaga agar darah itu tidak rusak, tidak terkontaminasi dengan angin ataupun tidak terkontaminasi dengan balgam atau lemak dan seterusnya. Menjaga darah, menjaga rutubah, menjaga esensi agar tidak rusak. Nah, itu maunya demikian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seandainya kalau batu ginjal itu
bukan karena kelemahan ginjal, tapi karena adanya setak, itu bisa dihancurkan dengan cara pengeringan, baik pengering dingin atau pengering panas. Pengering dingin contohnya yang rasanya pahit, ya, yang sudah dicontohkan oleh Prof. Sarjito kayak kecibeling dan seterusnya, itu bisa digunakan. Atau yang aromatik dingin seperti temulawak dan seterusnya, itu juga sudah ada di penelitian. Seperti tempuyung dan seterusnya, itu juga sudah ada penelitiannya. Gitu ya, dari dua sisi. Nah ini itu mengambil sisi yang lemah ginjal, dikarenakan ginjal itu terserang cuaca seperti khususnya musim kering dan musim dingin itu menyerang ginjal, melemahkan ginjal. Kalau batu ginjal disebabkan karena musim kering dan musim dingin, maka efektif digunakan ini. Ya, belimbing manis. Kita racik dulu. Oke. Kita bisa langsung. Kita potong-potong dulu ya. Potong-potong dulu ya. Oke. Ini belimbingnya yang sudah matang ya? Belimbingnya matang. Belimbing, ada yang bilang belimbing star ya? Belimbing star atau belimbing manis. Belimbing manis. Cukup? Masih ya? Sedikit lagi. Ini kecil-kecil, nggak usah dipotong. Iya, oke. Yang lembu juga nggak bisa dipotong. Cep? Oke. Tinggal tambah air. Tambah air cukupnya. Madunya langsung aja. Madunya langsung. Hop. Ya. Kita tambah madu ya. Biar lebih manis ya. Ya. Karena kan kalau belimbing ada asam-asamnya. Ada asam-asamnya. Karena tujuan kita tadi untuk tonik. Ya, betul. Sudah halus. Ya, Masya Allah, segar banget nih sepertinya. Ya. Ya. Oke, kita lanjut sih. Ini dari itu tadi, saya udah bawa bimbingnya tadi. Pembahasan bimbing ini berarti dari sisi ketika ginjal atau kantong kemih dalam keadaan lemah. Entah itu lemah dikarenakan penyebab penyakit dalam, yakni emosi, ya, atau lemah dikarenakan penyebab penyakit luar, angin luar, terutama angin kering dan angin dingin. Ya, musim kering, yang anginnya dingin, dan musim dingin yang anginnya dingin, musimnya juga dingin. Ada beberapa hal yang menjadi tambahan gejala yang muncul ketika seseorang itu terjadi kelemahan ginjal dan kantong kemih sehingga terjadi permasalahan atau menjadi batu di situ. Beberapa permasalahannya bisa terjadi dikarenakan serangan angin yang lembab. Gejala yang muncul, selain memang pada pemeriksaan ada batu, ya, sakit punggung yang kronis. Terkadang terjadi diare, adanya pembengkakan di kaki, demam yang semakin parah, apalagi di sore hari. Semakin sore, habis asar itu mulai demam. Bahkan terkadang bisa terkena kayak campak Jerman, sakit kepala dengan rasa berat di kepala. Luka yang gatal, bengkak ringan. Ini kayak lebih sering terjadi ini. Karena Indonesia itu lembab ya. Bengkak ringan, nyeri di punggung bawah yang dipengaruhi oleh kaki, nyeri punggung bawah yang memburuk saat hujan. Apalagi begitu hujan, punggungnya nyeri. Dan orang seperti ini itu biasanya peka. Jadi kalau ada hujan, dia udah hujan belum datang, dia udah tahu. Cuaca masih cerah, dia ini mau hujan ini. Kelihatannya keren ya. Bukan pawang, bukan peramal, bukan. Karena pinggangnya sudah nyeri, kerasa. Jadi kalau mau hujan, tapi kalau perhatian, kalau nggak perhatian ya enggak. Kalau cuaca mau hujan kok nyeri itu. Begitu nyeri hujan. Jadi walaupun cuaca masih cerah, begitu dia nyeri, hujan ini. Kayak kecoa sama semut kalau mau banjir pada keluar kan. Ya, karena di bawahnya banjir. Jadi dia punya keistimewaan berarti ya. Ya, setiap mau hujan berarti walaupun cuaca masih cerah, kalau anginnya sudah membawa angin hujan, dia nyeri. Ini berarti bentar lagi mau hujan. Kata siapa masih cerah, bentar lagi lihat aja. Ya. Keistimewaannya di situ saja ya. Kemudian nyeri di seluruh persendian, nyeri berpindah-pindah, urinnya sedikit. Ya, ini obatnya diantaranya ini. Karena ini membuang yang lembab mengganti dengan nutrisi rutubah itu. Yang pertama, yang kedua dikarenakan dingin lembab. Angin lembab berarti cuaca
Ya, dingin lembab berarti sekarang dingin. Ya. Kemudian sedikit berkeringat di musim panas, rasa dingin yang nyeri di punggung bawah, rasa dingin di daerah perut bawah atau organ genital, batuk. Sekarang juga begitu tuh, batuk dengan mengeluarkan reak karena dingin biasanya begitu, dengan suara yang rendah disertai dengan diare, banyak ludah yang dapat dibantukan atau bisa jadi terserang disentri. Terjadi pembakaran di kaki dan tangan, sakit kepala, sulit bergerak terutama saat berbalik, memutar baik ke kanan maupun ke kiri gitu ya. Jadi seluruh tubuh atau persendian, urinnya sedikit, bening, sakit perut. Pada pemeriksaan lab dinyatakan ada batu saluran kemih. Kalau yang pertama, yang angin lembab tadi, obatnya harusnya ada aromatiknya, makanya ada daun mint, bisa lengkuas, bunga melati gitu. Untuk tehnya, kemudian teh bunga melati, daun sirih, kemudian peppermint, seledri, daging kelapa, ini yang dikonsumsi, daun bawang, kacang merah, jeruk bali, kemudian beras. Adapun jusnya adalah belimbing, anis dan madu. Adapun kalau dingin lembab, beberapa dinginnya biasanya dibuang menggunakan yang panas seperti jahe, cabai, bunga lawang, lengkoas, lada, kapulaga, kayu manis, adas, ikan gurame kalau untuk lauknya, seledri, benih kedelai, seperti apa, toge ya. Toge. Kemudian kacang merah dan kencur, ini dikunyah biasanya. Ini sering juga digunakan. Adapun jusnya untuk siang hari, sekitar menjelang zuhur atau waktu duha, itu bisa pakai ini. Kemudian yang berikutnya lembab panas dikarenakan angin luar. Ya. Gejala yang muncul selain pada pemeriksaan itu memang ada masalah di ginjal, batu, nyeri perut, rasa terbakar dan gatal di daerah organ genital atau terasa panas di anus, sesak di dada, diare, mengejan, feses merah, kekuningan, keruh dan baunya tidak sedap. Kan seringnya merah nih. Yeah. Keringat berlebih ini biasanya batu dari ginjal turun ke kantong kemih. Keringat berlebih, merasa putus asa. Penyakit kuning, demam rendah, nyeri di punggung dengan punggung yang lemah. Biasanya dielus-elus di belakang nih. Kalau udah nyeri sekali ini biasanya dielus. Bahkan terasa terbakar dan bisa tidak sadarkan diri. Nyeri sendi dengan tangan, rasa berat dan bengkak, memerah. Keringat di tangan, kaki atau kepala yang urinnya tertahan, alirnya pendek, memerah. Itu keluar merah, bengkak pada badan lidah, haus, kulit tubuhnya kuning. Mengkonsumsi belimbing biasanya selang beberapa saat nanti akan jatuh. Batunya biasanya hitam yang begini. Keluar ya. Kalau pengobat dulu biasanya bikin ya, temannya ada batu, kemudian untuk uji coba dan keluar, kemudian dikeluarkan gitu ya. Beberapa hal yang dikonsumsi selain jus belimbing manis ini, belimbing star ya, atau belimbing manis, bisa menggunakan teh daun salam, seledri, buat sopnya, jali, kacang merah, oregano, pisang, juga bagus, daun mengkudu, pare, daun pepaya, kemudian rebung, kemudian benih kedelai, jamur hitam. Rebung pada dingin nggak boleh, tapi ini boleh kalau pada panas. Benih kedelai, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, apel, mentimun, daun bit, kacang hijau juga bagus, daun mint, sayur beningnya, krokot. Bisa pakai beberapa daerah, ada yang bisa pakai temu kunci, bisa pakai kunci papat. Temu kunci itu yang panjang, kunci papat itu yang berundul-berundul. Temu gombyok lah kalau orang Jawa bilang. Atau bisa pakai kencur. Ya, kemudian dan ikan gurame. Kemudian bisa? Oke. Kemudian dikarenakan kelemahan esensi ginjal. Yang saat bahas ini angin dingin, kemudian melemahkan ginjal. Gejala yang muncul adalah tangan dan kaki dingin, batuk, ludah berdarah atau batuknya keluar darah, pusing, rasa kering di mulut, tenggorokan kering. Ini udah mulai nih musim keringnya, mengeringkan tubuh, kelelahan. Kenapa? Karena seperti seorang yang kekurangan cairan, dehidrasi, itu kelelahan. Bahkan kalau melihat orang terbalik gitu ya. Merasa putus asa dan terburu-buru seperti demam, rasa panas di tubuh, rasa panas di tengah telapak tangan dan telapak kaki, nyeri punggung bawah yang berpindah-pindah, nyeri punggung bawah yang memburuk saat kelelahan. Begitu lelah, punggung bawahnya nyeri. Keringat di malam hari, tumitnya nyeri, terutama saat bangun tidur. Bangun tidur, begitu napak, nyeri. Lama-lama, enggak. Begitu nampak, begitu jalan lama enggak. Atau setelah cuaca panas, enggak. Duduk lama. Pertama kali napak nyeri tumitnya, begitu berjalan lama tidak. Ya, ini esensi ginjal yang lemah atau kurang. Kemudian urin yang tertahan, telinganya berdenging,
keluar sperma dengan mimpi, tidak bisa tidur, ada noda di depan mata dan selalu haus. Ada noda di depan mata itu kalau pandangan kayak ada apa ya, hitam boleh, putih boleh. Selain ini merupakan tonik rutubah, yang saya katakan tadi, tonik rutubah juga. Kalau dikarenakan kelemahan ginjal, maka dia digunakan sebagai tonik. Selain jus ini, maka bisa digunakan untuk lauknya, bisa kerang hijau, asparagus, jamur putih, kacang merah, apel, stroberi. Apel juga bisa, tapi apel hijau. Asam jawa, kemudian telur ayam kampung, telur bebek, daging ayam, daging bebek, tiram, sotong, hati ayam, dan royal jelly. Masih bisa? Bisa sih. Okay. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kekurangan rutubah, kalau sekarang kekurangan energi vital. Batu saluran kemih atau batu ginjal dikarenakan kekurangan energi vital. Ini juga tonik kan? Kayaknya tadi saya bilang tonik. Baik kekurangan rutubah maupun kekurangan, karena dia lembab, kekurangan rutubah dia tonik rutubah, dia juga tonik energi. Gejala yang muncul adalah kaki pinggang, alat genital, otot terasa dingin, batuk, terengah-engah. Begitu batuk, gitu ya. Diare sebelum subuh. Diare sebelum subuh itu buang air besar walaupun 1 kali, tetapi sebelum subuh. Jadi kadang-kadang orang, saya tiap bangun tidur, BAB-nya gimana? Bagus. Tiap bangun tidur aja saya BAB. Sebelum sholat subuh, iya bangun tidur. Jam 4 bangun BAB. Walaupun dia 1 kali, namanya diare kalau dalam bahasa klasiknya. Diare dengan feses yang sedikit dan berair, pusing. Adanya pembekakan kelelahan, kemudian buang air kecil secara frekuen di malam hari. Pada pria dewasa, impoten, tidak subur, kurang selera makan, terengah-engah, dan ada keringat di dahi. Kemudian urinya tertahan, telinganya berdenging, keluar sperma tanpa bermimpi di malam hari, pagi-pagi basah saja, gigi goyah. Kemudian ini biasanya musim kering pertama kemarin, tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Ya, biasanya itu. Kemudian nafasnya pendek, tubuhnya bengkak, sulit bernafas. Selain ini, karena ini tonik energi vital, bisa pakai jahe. Minumannya ada minuman malamnya ya, jahe, adas, kemudian cemilannya kacang pistachio, kapulaga. Kalau kapulaga bukan cemilan, minuman bareng dengan jahe. Terserah jahe mau pakai adas, jahe kayu manis, jahe kapulaga gitu ya. Jahe lada gitu, jahe cengkeh gitu ya. Cengkeh dengan jahe ya, diminum. Bukan yang lain. Dengan jahe, cengkeh dengan jahe dan diminum. Sarang burung, ya banyak juga sekarang yang jual, harganya juga banyak yang lumayan murah kalau udah diolah. Kalau sudah, kalau belum diolah mahal juga. Nah, yang minuman sarang burung aja bisa sampai 500-an ribu kan? Betul. Isi 12. Sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Ini kalau waktu saya masih praktek kemana, masih keliling ini, sirip ikan hiu itu masih gratis. Sekarang udah lama nggak makan sirip ikan hiu. Kemudian daging domba, ya udah ganti kambing aja, domba. Kambing atau dombal ya? Domba ya. Ginjalnya ginjal sapi atau ginjal kambing. Kemudian lobster baru kemarin ya makan. Ya lumayan mahal juga lobster. Kemudian juga ya kalau nggak dapat lobster, ikan sarden lah. Ikan sarden. Kemudian cumi, cumi juga lumayan. Ini masih terang bulan, nanti kalau udah gelap bulan ya, cuminya banyak. Udang tapi yang daerah Jawa Barat itu yang paling bagus udang itu daerah Cikaso. Daerah Ujung Genting, Pamepek, Pamayang, Cikaso. Sejauh saya waktu melakukan penelitian tentang udang, itu masing-masing daerah selatan, pantai selatan itu punya kehebatan udang macam-macam. Cikaso hebat udang, namanya udang jerbung, toae. Kalau orang Cina bilang udang jerbung bulung, itu mantap. Kemudian kalau di Cilacap udang dogol ya. Kalau di Pangandaran udang berut. Nah, ini banyak udang. Kalau sini kita dekatnya itu ya, Ujung Genting, Pamepek, Pamayang atau Cikaso ya. Kemudian ada kerang ya. Kerang mana saja ya? Kerang hijau ya. Kemudian rajungan. Bagi yang sudah dapat fatwa MUI, kepiting tahun 2007 itu dihalalkan oleh MUI ya. Ada sahabat kita yang masih dan para ustadz yang masih mengharamkan kepiting. Itu pun terjadi pelisihan. Orang Juwana
menghalalkan, ya kan. Selain kalau Pantura juana menghalalkan karena juana itu penghasil kepiting, makan yang wajan halal. Yeah. Dan MUI di penelitian di Bogor itu menyebutkan kepiting itu halal tahun 2007. Saya berani bilang loh ya, karena terjadi perselisihan kan karena saroton itu kepiting atau yuyu kan. Makanya ada yang mengatakan kalau orang juana bilang, Ustaz juana bilang saroton itu yuyu. Karena kecil kan, kalau diharamkan nggak apa-apa ya. Kalau kepiting, MUI kita pegang MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2007 saya punya buku fatwa MUI-nya. Kalau nggak ada di mereka punya jurnal namanya jurnal halal, itu juga disebutkan. Jadi berani dong kita ngomong ya kalau nggak ada ya MUI ya kita nggak berani ngomong ya. Itu urusan Ustadz soalnya. Cuman karena kita diperbolehkan karena ada fatwa MUI. Telur burung pipit halal ya. Kemudian apelnya apel hijau, raspberry, kacang kenari dan burung pipit. Cukup lagi. Demikian untuk cerita jawab saya serahkan kepada antum, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silakan. Baik, jazakallahu khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi kencing batu. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Baik, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dian di Serpong. Pak Ian di Serpong ya? Iya. Ya, silakan Pak, suaranya dikeraskan sedikit ya Pak. Oh iya. Baik. Mau tanya sih, kalau kencing tidak tuntas itu apakah permasalahannya dari ginjal ya? Kencing tidak tuntas? Iya. Baik, ini sudah berapa lama Pak? Sepertinya sih sudah lama. Sudah lama ya? Iya. Baik. Itu saja keluhannya Pak? Sudah, itu aja. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. 6. Terima kasih Bapak. Silakan Sensei. Ya. Secara umum kalau dalam tergantung di sudut pandang mana dulu ya. Tadi saya sudah uraikan di awal. Mau kalau walaupun di PP 103 tahun 2014 yang ditandatangani Bapak Presiden pada bulan Desember, di Indonesia itu pengobat satu-satunya ya dokter yang berhak melakukan tindakan kuratif atau pengobatan. Adapun selain itu maka melakukan tindakan preventif, perawatan, pencegahan preventif, kemudian perawatan rehabilitatif, seperti sekarang yang kita bahas ini. Nah, itu tadi tergantung dari sudut pandang. Kalau dipandang dari sisi kesehatan, ya itu kan berarti ada dua sisi tadi. Kesehatan secara pengobatan oleh kedokteran barat, nggak mesti, karena bisa jadi ada prostat dan sebagainya. Betul. Tapi dalam kesehatan klasik, saya tidak mengatakan pengobatan, dalam kesehatan klasik itu secara umum dan secara khusus itu ginjal dan kantong kemih. Ginjal dan kantong. Itu masalah urinasi itu urusan ginjal dan kantong kemih. Walaupun itu karena prostat, ya prostat kan begitu juga tuh. Prostat melingkari, misalnya saluran kemih yang kegencet, prostat yang membengkak itu, radang prostat membengkak itu kan gangguan kencing juga bermasalah. Tapi dalam pengobatan klasik itu masuk ranah kategori kelemahan ginjal dan kantong kemih. Jadi apakah permasalahan kencing itu mesti karena ginjal? Ginjal dan kantong kemih. Jadi walaupun ginjalnya kuat, kalau kantong kemihnya lemah, masalah juga. Begitu pula sebaliknya. Walaupun kalau dibilang siapa menterinya, gitu ya. Kalau di dalam sebuah negara, siapa menteri urusan pengairan, gitu ya. Itu ginjal. Ginjal. Tapi pembantunya kantong kemih.
Kalau dalam struktur kenegaraan, kalau dalam pengobatan klasik seringnya begitu tuh. Secara umum Menteri Tenaga Kerja, bagian pengairan adalah ginjal, yang ngurusi urinasi itu ginjal. Tapi staf pembantunya wakil menteri, amin. Ya. Dan staf-stafnya itu kantong kemih. Jadi satu divisinya divisi ginjal. Jadi prostat itu gimana? Divisinya divisi ginjal. Persis seperti orang, contoh lagi, diabetes. Diabetes itu kan biasanya kalau di klasik itu dikategorikan limpa. Walaupun itu nanti dalam kedokteran barat ada organ apa, tapi ini masuk kategori limpa. Jadi ada punya departemen-departemen. Kalau presidennya itu kolbu, kemudian jenderalnya itu kabid hati, kemudian beberapa menteri-menterinya itu diantaranya ginjal yang mengurusi tentang urinasi, dan kantong kemih sebagai pembantunya. Bahkan ada yang mengatakan dia pejabat, disebutnya sebagai adab ya, sebagai adab. Dia disebutnya sebagai pejabat penerima hadiah. Maksudnya hadiah yang dikirimkan, urin yang dikirimkan dari ginjal ke kantong kemih untuk kemudian dikeluarkan. Selain dia sebagai wakil menteri urusan perurinan, kantong kemih ini juga mendapat, kalau di klasik dia mendapatkan kehormatan jabatan sebagai pejabat penerima hadiah. Tapi hadiahnya itu urin. Ya. Tidak ada, nggak boleh ngomong kotoran ya. Pejabat penerima hadiah. Iya betul. Kalau nggak ginjal berarti kantong kemih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ian yang ada di Serpong. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Safrudin di perjalanan, Sinse. Pak Safrudin di perjalanan. Silakan Pak. Sinse, jadi kan ini istri saya sakit. Nah, terus udah hampir sebulan lebih. Jadi dia tuh perutnya kembung, terus lemas, terus penurunan berat badan. Terus sempat kemarin masuk rumah sakit, dan terakhir kemarin di MRI. Tapi sampai terakhir tuh belum ketahuan penyakitnya juga. Dan terakhir di USG itu ada cairan di paru dan di perutnya. Nah, terus ada nodul juga di dalam hatinya. Adakah solusi untuk bisa mengeluarkan cairan itu dan menambah berat badannya lagi? Untuk saat ini yang dikonsumsi apa saja? Yang dikonsumsi terakhir itu obat di diagnosa sakit paru. Betul, obat paru ya? Kata dokter paru, dokter dokter yang terbaru kemarin bilang 6 bulan. Sakit paru. Buat 6 bulan. Enggak, kita enggak, yang 6 bulan itu sempat berhenti karena dia muntah-muntah dahsyat. Nah, akhirnya diberhentikan. Terus di dokter yang kemarin kita konsul juga sempat bilang ini bukan sakit paru, kemungkinan karena diagnosanya belum lurus. Nah, sehingga akhirnya kemarin di MRI. Insya Allah hasilnya hari ini keluar MRI. Nah, untuk mengeluarkan cairan herbal itu ada nggak ya sini saya maksudnya biar nafsu makannya juga bisa tumbuh kembali, terus berat badannya naik, terus dia kalau mau makan tuh rasanya mual banget, tiba-tiba cukup, Bapak. Malam tuh habis maghrib lemas. Baik, cukup. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Baik, bisa kelahir. Silakan. Apa yang dilakukan udah bagus sekali. Jadi ketika sakit kemudian menuju ke tempat pengobatan, panti sehat atau pengobatan gitu ya. Dan ini masuk ke pengobatan, yakni ke dokter, rumah sakit, sudah dilakukan cek lab ini dan itu MRI juga dan hari ini keluar hasilnya. Ini tinggal menunggu tindakan yang bagus ya, dan tentunya masih dalam pengkawalan. Ada dua sisi ya, pertama dari sisi aturan, yang kedua dari sisi adab. Dari sisi adab, ketika sudah lagi ditanganin orang, bisa kemudian kita kemudian orang lain atau minta bantuan ke lain, dan orang lain juga jangan nyerobot. Kalau ditanganin orang, tanganin dari awal loh, ya kan, step by step,
tinggal besok, tinggal hari ini, bukan besok, tinggal hari ini hasilnya mau dirubah. Karena sudut pandang yang lain akan terjadi perubahan yang drastis. Jadi kadang-kadang orang salah dalam berpikir ya, ini saya saat berobat untuk keluarga saya itu ke dokter itu sakit A-nya, untuk herbal sakit B-nya itu. Kayak ini kan begitu tadi. Untuk menghilangkan mualnya, untuk nafsu makannya. Padahal satu tubuh itu kan mata rantai yang saling berkaitan, ya kan. Untuk cairannya lah dokter itu pun tujuannya itu tadi kan. Kalau kemudian dokter sudah melakukan diagnosa, kemudian tepat obatnya tepat, tujuannya kan tadi menyingkirkan itu semua, membereskan masalah di paru, membereskan masalah di perut, gitu kan, nodul dan sebagainya. Ada apa yang ada, kan tujuannya begitu. Jadi langkah yang sudah ditempuh tinggal dilanjutkan, gitu ya. Tidak bisa nggak ada. Nah, salah sering orang juga begitu. Adakah herbal untuk ini? Kalau adakah herbal itu bisa ada, bisa enggak. Herbal bisa ada, bisa enggak. Kenapa? Kalau secara peraturan di Kemenkes 1076 atau di Permenkesnya atau di pokoknya peraturan kesehatan tentang tanaman ya, tentang pengobatan tradisional. Pengobatan herbal itu kan ada yang paling tinggi namanya fitofarmaka. Ya. Fitofarmaka itu yang sudah dilakukan uji klinis dan praklinis. Ini yang berhak meresepkan itu dokter. Fitofarmaka. Jadi ketika ini yang di UI itu lagi digagas S2 herbal. Nah, itu nanti untuk menguji tanaman ini sampai ke tahap fitofarmaka. Jadi paling tinggi. Dan ini yang bisa meresepkan itu dokter. Dokter yang bisa meresepkan herbal fitofarmaka. Ya, kalau di Kemenkes 1076 maupun di PP 103 tahun 2014 dan yang paling baru 2016. Kemudian di bawahnya lagi ada herbal terstandar. Herbal terstandar ini yang menggunakan herbalis. Tapi yang pemahamannya berdasarkan medis. Artinya dia mengobati berdasarkan kandungan kimia yang ada. Jadi efek farmakologi dari kandungan yang ada. Seorang herbalis itu juga yang digunakan herbal yang ekstrak. Nggak bisa serbuk biasa. Ya. Kemudian yang terakhir itu jamu. Jamu itu aturannya lebih lengkap di PP 103 tahun 2014, itu lebih lengkap tentang jamu. Kalau jamu itu ya warisan turun-temurun tadi. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan itu herbal ada atau tidak, bisa ada bisa tidak, karena herbal itu mengacu pada tanamannya sudah ada tapi penelitiannya udah ada apa belum? Sudah diteliti belum nih? Gitu kan? Misalkan herbal untuk menguatkan paru sudah ada apa belum? Herbal untuk nafsu makan sudah ada apa belum, gitu ya? Tapi kalau jamu atau tanaman-tanaman yang digunakan untuk itu udah ada apa belum? Ini yang salah kalau pertanyaan ke situ. Kenapa? Karena di negeri kita ini atau di seluruh dunia yang paling tua tentunya tradisi. Berdasarkan pengalaman. Yang paling tua pastinya seperti itu. Ya kan? Nabi Adam bercocok tanam, tahu mana yang ditanam mau yang dimakan, kemudian anak pinak sampai keturunan Nabi Nuh menyebar, kemudian beranak pinak. Kan dia tahu, mereka itu tahu mana yang ditanam, mana yang tidak ditanam. Mana yang dimakan, mana yang tidak dimakan. Tentunya mereka tahu. Yang dimakan itu apa, yang tidak dimakan itu apa. Kalau sakit apa, kemudian makan apa, dan sebagainya. Ini jelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Masalah penyakit fitrah dan penyakit mutasabihat. Nah, kalau dari sisi tanah, ada apa enggak? Ini salah. Kenapa? Ya, dia sudah ada. Kalau dokter ada pasti tradisional jamu pasti ada. Karena dia lebih dulu. Kalau penyakit itu dari dulu, gitu ya, berarti ada. Kecuali penyakit ini, enggak, ini penyakit baru. Ya. Penyakit 2025, misalkan begitu. Jadi sakit perut ini 2025 baru ada. Nah, itu
tabib kita yang dulu nggak ada gitu ya. Ya. Tapi kalau herbal terstandar itu kan berdasarkan uji praklinis. Kan ada istilah uji in vivo, ada uji in vitro ya. Ada uji praklinis, ada uji klinis. Nah, herbal standar itu uji praklinis udah cukup sebenarnya. Maksudnya praklinis itu ke kelinci, ke tikus gitu ya. Tapi setidaknya yang meresepkan adalah herbalis. Bagaimana kalau ada tradisional jamu yang ingin praktek herbalis? Kalau untuk fitofarmaka di Eropa itu ada namanya naturopati. Naturopati. Tapi kalau di Indonesia ya dokter yang berpraktek herbal, ada PDPKT, PDHMI, persatuannya di bawah IDI, Ikatan Dokter Indonesia ada PDPKT, Persatuan Dokter Pecinta Kedokteran Timur ya, PDPKT, PDHMI ada 2 tuh. Ya. Itu yang nanti praktek meresepkan. Ini agar jelas, agar masyarakat jelas. Karena kadang-kadang sering sekali berkali-kali tanya di komentari, Sensei itu kalau udah dari dokter nggak mau dijawab. Agak jelas petanya itu. Saya jelaskan ini aturannya itu udah ada. PP 103 tahun 2014 bulan Desember ditandatangani oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Jelas itu, dari ada tanda tangannya. Kita juga sempat dipanggil kementerian berdirikan bimbingan penyuluhan. Ini begini kalian kerjanya kalian di mana, ini diberikan penjelasan itu ya. Sampai kepada pengobatan tradisional tidak boleh kan melakukan gawat darurat itu tidak boleh. UGD ya. Makanya nggak bisa kemudian orang ngantri, tolong dong dahulukan karena ini pasien darurat. Kalau darurat di rumah sakit itu yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah, gitu ya. Ini biar ada. Kalau Bapak tanyanya herbalnya sudah apa tidak, berarti ke herbalis, gitu ya. Ini herbalis itu dilindungi, ada payung hukumnya. PP Permenkes bukan PP, Permenkes 003 tahun 2010. Kok hafal banget sih? Memang harus begitu ya. Kalau enggak, kita kan taat pemerintah ya. Ahlus sunnah itu taat penguasa. Kalau nggak hafal gimana? Permenkes 003 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu. Yang kemudian nanti bisa jadi herbal. Jamu tersebut dulu Ibu Endang sebelum meninggal itu mengumpulkan 19 dokter umum dan gigi yang ada di Tawangmangu, sampai sekarang masih ada tuh. Kalau mau main ke sana ya, mau tahu itu ada penelitiannya. Walaupun di Fakultas Perguruan Tinggi yang lain ada Unpad, Nusa Pajajaran kita di Sunda itu juga ada. Terkadang penelitiannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Itu nanti bisa herbalis. Dan herbalis itu nanti diajari beberapa materi patofisiologi, kemudian anatomi ya. Itu kalau herbalis itu akan diajarkan seperti itu. Karena saya sempat jadi penguji ya, jadi tim penguji jadi tahu. Jadi ada dikasih pelajaran anatomi, patofisiologi dan membaca dan sebagainya lah, kayak gitu ya. Tapi tidak diajari nyuntik aja lah ya. Karena herbalis gitu ya. Herbalis itu ke situ. Tapi kalau tukang jamu enggak. Nah, kalau kita lagi bahas ini sekarang, yang kita bahas sekarang bimbingan penyuluhan yang sekarang itu kan ke tradisi, ke budaya. Ya kan? Ke budaya, bukan ke saintifikasi. Bukan ke budaya. Kita itu budaya warisan tak benda yang disepakati oleh UNESCO kemarin 2023. Jadi kalau jamu jawabannya banyak, bukan ada apa enggak. Karena herbal itu maksudnya penelitian itu setelah adanya pengalaman gitu ya. Tapi kalau tanya herbalnya ada apa enggak, ya itu ranahnya yang berbeda. Bukan di sini ranahnya. Lagian puncaknya yang saya nasihatkan, jangan mengganti sesuatu yang sistematis dengan yang praduga. Kalau tadi periksa ke dokter sistematis tuh ya, tahap diagnosa, kemudian lab, kemudian MRI dan sebagainya, itu sistematis namanya. Betul. Jangan kemudian ditanyakan hal ini ke praduga. Nah kalau saya jawab kan saya praduga, pasien saya nggak lihat, nggak melakukan diagnosa, hanya dapat kabar. Kola wakila, ya kan, kabar itu belum tentu benar, keluhannya juga kita nggak tahu, ya kan. Kalau saya menyampaikan ini namanya praduga, biar pada jelas yang kadang-kadang komen biar pada jelas. Karena dokter sudah sistematis, kemudian kita hancurkan sesuatu yang sistematis itu dengan praduga kita. Kita kan berarti baru menduga. Saya cuma menduga loh, kalau memang diberikan resep herbal ataupun jamu, kan praduga. Ya kan? Kalau ini tanaman
saya bahas kan dari sisi tanaman, masuk kategori jamu enak lah. Saya anjurkan tunggu keluar, kemudian lanjutkan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Ini juga menjadi pemahaman bagi yang lain, karena tujuan dari acara ini adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tahu tentang kesehatan. Jadi tidak harus berobat kemana dan kemana, tapi agar tahu wacana tentang kesehatan. Kalau berobat, jadi juga kita mengarahkan ke sesuatu yang tepat. Oh, gini loh, gini loh, gini loh. Begitu. Kecuali di sini slogannya adalah pengobatan. Enggak kan? Slogannya adalah dapur sehat Shinsei. Jadi dapur sehat. Jadi kalau untuk yang sudah berobat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan Shinsei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. 6. Baik. Terputus, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Farah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, suami saya terbiasa demam dan batuk hingga mimisan ketika sedang banyak pikiran dan sering bergadang. Akan tetapi kali ini beliau panas dingin dan muntaber. Untuk muntahnya tidak banyak dan intens, terlebih jika saat mual berhenti makan. Akan tetapi untuk BAB sudah berjalan 2 hari dengan intens, rutin maksudnya ya, sehingga lemas dengan bentuk berair. Sebelum muntaber, beliau masuk angin dan diberikan seduhan jahe. Mohon penjelasannya dan baiknya diberikan ramuan dan makanan serta buah apa, Sensei? Tadi sudah kita bahas ya? Ya. Batuk sampai kepada muntah keluar darah, ya kan? Sampai pendarahan keluar darah tadi, kemudian batuk juga tadi sudah kita bahas. Dan belimbing juga salah satu obat itu. Ya. Tadi kalau nggak salah diberi jahe sebelum batuk muntah darah. Iya, kan? seduhannya. Setelah kan seduhan jahe habis itu muntah darah. Jadi gini, muntah darah itu ada beberapa sebab. Bisa salah satu sebab diantaranya adalah damul hajjah, darah yang bergejolak. Artinya darah panas. Ya. Ketika darah panas, itu hendaknya kalau nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim itu dikeluarkan. Ya kan? Adam idah hajjah kalau kata beliau, 10 perkara yang harusnya dikeluarkan. Poin yang pertama adalah adam idah hajjah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan bergejolak itu artinya panas. Dari hati kemudian dia akan panas darahnya. Nah, ketika panas bergejolak, orang bisa muntah darah, bisa pendarahan, bisa mimisan, BAB berdarah, ya, kencing berdarah. Itu namanya darah hajjah, darah bergejolak itu bisa begitu. Kalau seseorang itu pendarahan disebabkan karena darah hajjah, darah bergejolak, kemudian dikasih karena darah panas, kemudian dikasih yang panas. Ya betul berarti, ya kan? Nggak salah kan? Keluar darah itu nggak salah karena memang panas dikasih panas. Keluar. Karena seharusnya ketika panas kan, kalau darah bergejolak itu kan dikasih yang dingin, makanya dianjurkan. Kalau Ibnul Qayyim hanya mengatakan adam idah hajjah, keluarkan manakala dia bergejolak. Tapi di bab yang lain dia beliau menganjurkan bekam. Tapi ketika khawatir bisa terjadi stroke dan sebagainya, ketika darah bergejolak kan ada yang muntah darah, ada yang batuk darah, ada yang stroke dan sebagainya. Itu kan keluarkan secara cepat. Kalau bekam itu lama berarti tusuk aja dulu. 10 jari tusuk, keluarkan, telinga keluarkan. Ini kalau hajjah ya. Atau keluar darah dikarenakan tabayyuh, stuck dia, pengumpulan nggak bisa lancar, itu juga bisa ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah kalau dia tabayyuh, ya itu juga bisa. Tapi kalau dikasih tambahan pedas, panas ya, jadi darah panas dikasih panas, ya keluar, karena darah panas tidak dikasih panas saja bisa keluar dari pembuluh, ya seperti orang mimisan itu. Jadi benar nggak jahe minuman jahenya benar. Karena nggak ada diagnosa ya. Ya kan, dikiranya kan masuk angin tuh karena begadang tuh. Betul. Karena begadang dikiranya masuk angin, kasih jahe, anginnya keluar. Dari sisi angin betul. Tapi dari sisi darah yang panas, ya kan. Jadi kalau begadangnya itu melibatkan pikiran yang
bikin panas, ya kan, bisa minum jahe malah tambah keluar darah, ya kan. Makanya biasanya orang kalau begadang itu, saya nggak nganjurin begadang, kalau begadang itu nggak bagus. Biasanya ngopi kan. Ngopi. Nah, kopi itu dingin. Oh, kopi dingin ya. Iya, sifatnya dingin. Iya. Okay. Tapi aromatik. Aromatik itu mengeluarkan, jadi sifat tajam. Itu ada dua, pedas dan aromatik. Yang pedas berarti panas, yang aromatik berarti dingin. Nah, itu akan mengeluarkan angin. Kalau aromatik mengeluarkan angin panas, kalau pedas mengeluarkan angin dingin. Makanya kalau orang begadang, biasanya loh ya, termasuk saya, ketika begadang itu minumnya kopi. Saya dulu waktu masih muda, rapat kerja, tahun 90-an, itu bisa minum kopi sampai 4 gelas itu ya. Jangan ditiru. 4 gelasnya kalau gede loh. Saya minum kopi bukan yang cangkir kecil paling. Dulu yang 400 mili itu, yang ada pegangannya, yang kayak sekarang itu es teh jumbo itu. Nah, itu kopi tapi. Itu bisa 4 kali kalau rapat, karena rapatnya jam 2. Itu minum kopi. Ya, agak nggak muntah darah itu ya. Tapi karena saya pernah nyoba. Kenapa sampai 4? Karena waktu cuma 1 gelas itu jam 2 selesai, jam 4 muntah darah. Akhirnya 4 gelas lah. Jadi gitu ya. Itu ada sejarahnya kenapa kok dulu 4 gelas. Jadi tadinya 1 gelas. 1 gelas nggak kuat muntah darah. Akhirnya ya sudah. Karena muntah darah jadinya 4 gelas. Jadi nggak begitu 4 gelas nggak muntah darah. Karena kopi itu dingin. Makanya orang yang kejang biasanya disuruh minum kopi kan. Anak kejang step begitu. Karena panas biasanya disuruh minum kopi. Tadi harusnya begitu ya. Harusnya tadi bukan apa? Jahe. Dan kopi. Harusnya. Kalau panas kasih jahe itu akan keluar darah. Dan ini juga termasuk mengatasi batuk karena panas. Karena panas darah ataupun karena keluar darah. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan ini ya tadi ya resepnya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Baik, kita bacakan pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nanang di Madiun. Sensei, saya punya keluhan sendi di batas rambut belakang dan leher sering nggak nyaman. Kadang ototnya... Apa sedih? Sendi. Oh, sendi, ya. Nah, sendi di batas rambut belakang dan leher sering nggak nyaman. Kadang ototnya seperti tertarik di situ, membuat saya pusing kelayangan. Telapak tangan dan kaki dingin, kadang di bahu sampai tangan dan di pinggul kaki kayak lemas bergetar. Ini jamu yang harus saya konsumsi apa sih? Syukron. Ya. Kata guru-guru saya. Jadi di belakang sini itu kalau boleh dibilang apa, connecting, perantara atau jembatan darah dari anggota organ tubuh dari badan ke otak, ke dimak. Nah, itu jembatan. Guru-guru saya menyebutkan ada 14 jembatan di leher di belakang tadi yang disebutkan tadi di sini. Apa? Batas rambut ya tadi ya bilang itu ada 14 jembatan. Artinya dari kuping mata telinga sama ya, kuping telinga paham aja, dari telinga kanan ke tengah itu ada 14 jalur, dari yang kiri juga ada 14 jalur ke tengah. Makanya dulu kita diajarkan terapi berbagai macam penyakit yang disebabkan karena ketidakharmonisan antara organ tubuh bagian badan dengan otak. Ini dengan terapi sini bagian tulang kepala belakang 14 titik tersebut. Dan biasanya penyumbatan ini yang dibutuhkan seringnya adalah bahan jamu yang dingin, tapi aromatik agar dia bisa naik. Karena para ahli zaman dahulu menyebutkan tabiat tanaman atau tabiat bahan obat itu ada 4. Yang pertama dari sisi sifat. Sifat itu ada panas, dingin, kering, lembab. Nanti panas dibagi lagi menjadi 4, dingin dibagi lagi menjadi 4, lembab dibagi menjadi 4, kering dibagi menjadi 4. Itu kalau perinciannya.
panas, dingin, kering, lembab, sifat. Kemudian yang kedua dari sisi rasa. Ya, kok 4. Dari sisi rasa yang kedua. Rasa itu ada manis, asam, asin, pedas, pahit, cepet, hambar, tawar gitu ya. Asin, itu rasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bukan 4, 3. Yang ketiga adalah arah gerak. Tanaman ini apakah dia bergerak ke atas, apa turun ke bawah, apa masuk ke dalam, apa dia keluar. Itu. Nah, biasanya yang digunakan ketika otak itu tujuannya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, otak itu isinya, dimak itu isinya muh. Makanya disebutkan dalam Miftah dari Sa'adah, fa'ina dimak wa huwal muh. Sesungguhnya dimak, otak, itu adalah muh. Muh itu sumsum. Otak itu sumsum. Tujuannya, kata beliau, adalah untuk mendinginkan kolbu ketika kolbu berpikir secara keras. Maka bahan obat yang digunakan untuk ini, bagian belakang, itu biasanya yang dingin. Tapi harus aromatik. Aromatik. Kenapa? Karena biar naik. Karena yang naik itu dari sisi sifat. Ya, itu ada 2. Kalau dia enggak pedas, ya berarti dia aromatik. Aromatik. Pedas naik, tapi yang dibutuhkan dingin, berarti pedas nggak boleh. Kalau dingin berarti yang aromatik. Nah, biasanya orang menggunakan temulawak. Karena temulawak itu dingin tapi aromatik. Dingin tapi dia naik. Jadi naik itu membebaskan, membuyarkan permasalahan yang ada disebutkan tadi di Bapak tadi, pertanyaan tadi. Ya. Temulawak 1 buah jari kemudian diparuh, diseduh, pakai air setengah gelas, kemudian diminum. Ya, lakukan setiap bangun tidur mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, apa perbedaan antara obat herbal tradisional dan tibun nabawi? Dan apabila kencing berbusa, ini lebih dianjurkan memakai metode yang seperti apa, Sensei, pengobatannya? Syukron. Ya. Apa perbedaan dengan herbal? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan. Di tradisional saja ada herbal, ada jamu. Jadi ada tukang jamu yang kemudian ikut ujian negara, kemudian menjadi herbalis, gitu kan? Ada tukang jamu yang nggak perlu ikut ujian negara, banyak kan? Yeah. Yang tukang jamu keliling, coba tanya, kalau jasanya malah enggak, mana ada gitu kan? Nggak perlu, itu sah-sah saja dia keliling bulan jamu atau buka kedai, gitu ya? Kedai jamu ada, dan itu nggak ada yang udah dipambang ijazah-ijazahnya. Dan dia nggak herbalis, tetap aja dia PD, termasuk saya loh ya, PD dengan tukang jamu jamu ya. Bahkan di kita pun ada gabungan pengusaha jamu bukan herbal. Ya, jadi ada di tradisional aja ada jamu, ada herbal. Herbal itu sebenarnya kan bahasa keren ya. Tadinya herbal itu tanaman. Atas dasar kalimat herbal itu sendiri artinya tanaman kan. Tanaman secara keseluruhan dari akar sampai daun sampai itu namanya herbal. Yeah. Tapi belakangan sudah berganti haluan. Ketika dia herbal itu bahkan kapur juga disebut herbal akhirnya. Kapur. Talak juga disebut herbal. Ya kan, kalau di Cina begitu. Jadi bahkan bubuk besi juga disebut herbal. Tadinya enggak, herbal itu tadinya tanaman. Tapi begitu herbal itu sudah menjadi predikat, menjadi status apa ya, gelar ya, menjadi herbalis. Saya adalah misal, saya adalah seorang herbalis. Ketika dia menyatakan diri herbalis, itu berarti ada jasanya. Ya kan, ikut ujian negara dong. Di Indonesia juga ada ujian negara. Tahun 2011 tuh rame-ramenya awal-awal ujian negara tuh, karena menjaring untuk menjadi tim penguji. Ya, saya tahu karena saya tim menguji. Ya. Jadi saya juga menguji beberapa orang menjadi. Nah setelah lulus, dia tuh herbalis tuh. Atau yang memang ada ke sekolah-sekolah khusus yang kemudian mendirikan menjadi dia berstatus sebagai herbalis. Jelas begitu. Adapun tibun nabawi ini juga masih terjadi perselisihan karena saya sebutkan kedua-duanya. Saya tidak bisa memvonis karena saya bukan ulama, itu ya. Saya juga bukan ustadz. Kata Syekh Musa Al-Nasr, ini dulu kata ustadz-ustadz kita, beberapa ustadz kita. Tibun nabawi itu ada yang bilang ada, ada yang bilang tidak ada.
Gitu. Yang bilang tidak ada itu kata saya Musa Al-Nasr merujuk kepada pendapatnya Ibnu Khaldun. Ya. Karena Ibnu Khaldun itu mengatakan Tibun Nabawi itu sebenarnya pengobatan Arab klasik. Gitu. Yeah. Yang kemudian dipakai oleh Nabi. Jadilah kemudian Tibun Nabawi. Makanya nggak ada. Makanya ketika ada juga beberapa ustadz kita yang mengatakan Tibun Nabawi itu nggak ada. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ada. Karena Ibnu Qayyim menulis buku Zadul Ma'ad. Kemudian ada babnya, satu bab dipisahkan namanya bab Tibun Nabawi. Kemudian Al-Imam Ad-Dahabi juga menulis kitab Tibun Nabawi. Ya, banyak ulama juga menulis Tibun Nabawi. Bahkan Imam Bukhari ada bab Kitabut Tib. Ya. Dan macam-macam lah. Yeah. Para imam, ada Imam Suyuti, ada Imam Al-Qastolani dalam Mawahib Laduniyah, ya. Ada Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Naqtul Manafi. Jadi banyak ulama yang juga menyebut tentang Tibun Nabawi, termasuk Abu Nuaim, ya, dan Ibnu Sunni. Nah, tapi kata Syekh Musa Al-Nasr, Tibun Nabawi itu ada. Artinya beliau menyatakan Tibun Nabawi itu wahyu. Bahkan saudara seperguruan beliau, Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali, Abu Sama, ya. Yeah. Saya Salim bin Iyad Al-Hilali, yang dulu sering kesini juga. Itu beliau punya buku judulnya Tibun Nabawi Wahyu Imam Tajribah. Ya, Tibun Nabawi Wahyu Imam Tajribah. Ini termasuk buku langka. Kenapa saya bilang langka? Kok berani bilang langka? Saya pernah menghadiahkan kepada orang tua kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Allah yarham, itu saya hadiahi beliau. Kata beliau, kamu dapat dari mana? Kok saya nggak tahu, kata beliau. Padahal seandai kata ada buku yang saya tidak bisa beli kecuali dengan menjual mobil, akan saya jual mobil untuk beli buku. Itu kecintaan beliau terhadap kitab. Tapi beliau nggak tahu itu. Saya bilang langka karena antum dapat dari mana? Saya beli waktu itu, saya kasih 2. Sahih Tibun Nabawi dari Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali dan Tibun Nabawi Wahyu Imam Tajribah. Saya cuma senyum-senyum saja. Kata beliau, ini langka. Gitu. Antum harus kasih Ustadz ini, gitu katanya. Tapi memang bukunya kan nggak ready. Jadi saya Ustadz satu yang disebut Ustadz Yazid itu karena masih hidup saya nggak sebutkan. Nanti saya ditagih. Karena memang saya nggak ada udah. Kecuali di bentuk kopi, ya. Ya, itu udah saya berikan. Ini saya di Madinah juga nggak nemu, di toko-toko buku sampai Mekah, Madinah, Indonesia itu beliau nggak nemu katanya. Makanya saya bilang langka, walaupun ya sebenarnya ada. Ya kan, ini mohon maaf ya, bukan lancang, karena ini bagian saya, buku-buku pengobatan bagian saya. Jadi saya ngasih hadiah kepada beliau, ya sah saja. Seorang anak memberikan hadiah kepada orang tua itu sah saja. Yang menurut saya kayaknya ini nggak ada pada tahu deh, makanya saya kasihkan. Di situ disebutkan Tibun Nabawi itu wahyu. Dan saya Musa Al-Nasr semasa hidupnya beliau, rahimahullah, selama hidupnya beliau mengatakan kalau Tibun Nabawi wahyu itu beliau sudah mengumpulkan dalil sebanyak 300 lebih. 300. Cuman belum dibukukan. Kalau beliau sudah mengatakan begitu, kemudian buku yang saya hadiahkan kepada Ustaz Yazid rahimahullah juga saya menyebutkan begitu. Ya, berarti ada kan? Ada sisi yang mengatakan Tibun Nabawi itu ada yang menyatakan Tibun Nabawi itu nggak ada, ya. Tetapi tentunya yang namanya Tibun Nabawi itu kan yang disabdakan oleh Nabi. Iya. Nggak bisa dong kita katakan ini Tibun Nabawi, dalilnya mana? Gitu. Ya kan? Kalau ada dalilnya kan, dan dalilnya itu Nabi menggunakan sebagai obat, ya. Iya kan? Iya. Dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika membahas tentang madu. Yang hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Kemudian kata Syekh Musa Al-Nasr ketika memberikan penjelasan, ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya Tibun Nabawi itu wahyu. Tapi itu waktu itu kan memberikan madu, ya kan, yang Nabi SAW mengatakan shadaqallah, maha benar Allah, menisbahkan resep madu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain yang disebutkan oleh dalil, ya siapa yang berani mengatakan Tibun Nabawi kalau nggak ada dalilnya? Misalkan wortel, loh gimana cerita? Ya kan? Iya. Gak ada, misalnya. Kalau yang nggak ada ya udah, gak ada saja. Makanya saya katakan pengobatan klasik. Kenapa saya mengatakan pengobatan klasik? Pengobatan klasik itu pengobatan kuno, baik secara fitrah, yang ada dari zaman fitrahnya manusia dari zaman dulu itu. Dari zaman dulu manusia tahu ini manfaat, ini tidak manfaat. Saya tidak
mengatakan ketika terjadi perselisihan itu, jalur yang saya ambil adalah saya nggak nulis buku, saya tidak menyebut buku saya itu Tibu Nabawi atau bukan Tibu Nabawi, pengobatan klasik selesai. Karena walau bagaimanapun juga pengobatan klasik itu pengobatan lama yang memuat apa yang disebut Tibu Nabawi oleh Imam Al-Qayyim dan apa yang disebut obat tradisional oleh para leluhur-leluhur yang ada di Indonesia, yang ada di Arab, yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, Ibnu Qayyim, ya, kemudian Abu Nuaim, Suyuti dan sebagainya. Kemudian satu, gitu ya. Nah terus yang lebih bagus yang mana nih? Ya kan? Ya. Kencing berbusa ini, Tibu Nabawi apa herbal? Apa herbal? Apa herbal? Kalau herbal, ya tadi yang dimaksud adalah saintifikasi. Herbal yang dimaksud adalah saintifikasi itu merujuknya ke buku Acuan Sediaan Herbal, ada 8 jilid. Ya. Tadinya kan saya sempat memberi tahu ya, tapi ada teguran dari teman katanya, oh itu nggak boleh dibacakan. Tadinya saya berpikir, oh ini kan terbitan pemerintah, boleh dong kita bikin bimbingan dan penyuluhan. Ya. Ternyata kita harus izin dulu. Ya, kalau belum ya mendingan nggak disampaikan. Kalau ingin membahas tentang gagal ginjal tadi, ya di herbal itu di buku Acuan Sediaan Herbal. Nah di buku Acuan Sediaan Herbal ini ada, tapi nggak boleh disampaikan. Mohon maaf loh ya, jujur-jujuran. Karena di situ ada saya diberitahu, oh itu nggak boleh disampaikan. Kan kemarin beberapa kali kan saya bukunya tuh, bawa bukunya. Ini mohon maaf ya. Nanti, tapi ini karena sudah nggak boleh berarti saya tarik, ya karena tadinya belum tahu. Tapi juga bukan untuk mencari keuntungan loh ya, karena kalau tidak mencari keuntungan sedikit banyaknya tidak salah, juga tidak karena tidak tahu. Begitu diberitahu kemudian saya sudah nggak bawa lagi kan, sudah nggak bawa. Itu begitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah tradisi, ya jamu, orang dulu banyak menggunakan. Salah satu diantaranya adalah pisang batu. Pisang batu. Kalau yang baik yang mana, wallah alam yang baik yang mana, ya. Kalau Tibu Nabawi berarti antum harus cari dalil yang disebutkan di dalam kitab-kitab Tibu Nabawi tentang kencing berbusa. Yeah. Kalau tentang herbal berarti antum harus merujuk kepada buku Acuan Sediaan Herbal. Di sana juga ada jilid 1 sampai 8. Saya juga ada itu ya. Yeah. Tapi ada aturan bagaimana itu hak cipta pemerintah yang belum untuk saat ini, untuk sementara ini belum boleh disiarkan dulu. Kalau dulu boleh. Yeah. Tahun 2000 Kemenkes 103 tahun 2007 2003 itu boleh. Sampai ternyata sudah nggak boleh lagi di tahun 2014. Saya baru tahu. Karena saya baru tahu maka baru beberapa kali inilah saya sudah tidak membawa karena saya baru tahu ya. Tadinya saya bawa karena saya masih berpikiran era 2003 ya, Kemenkes 1076 tahun 2003 itu boleh, tapi 2014 sudah nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan 2010 deh, Permenkes 003 itu saintifikasi itu harus belum boleh disebarluaskan terlebih dahulu. Tapi kalau tentang jamu tadi saya sudah katakan, kalau jamu tradisi masyarakat dulu menggunakan pisang batu. Tapi kalau Tibu Nabawi benar-benar yang ada dalilnya, ya hadis disebut Nabi menyebutkan bagaimana mengobati kencing berbusa, itu kan harus ada dalilnya. Betul. Iya kan dari Tibu Nabawi. Kalau Tibul Ulama ya pengobatan ulama ya berarti harus ada ulama yang mengatakan gitu ya. Lebih kurang begitu. Tapi kalau tradisi pakai pisang batu. Kalau herbal silahkan merujuk kepada buku yang diterbitkan oleh BPOM Kementerian Kesehatan, judulnya Acuan Sediaan Herbal dari jilid 1 sampai 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silakan. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Ya, terkadang saya memberikan urian lebih banyak seperti sekarang ini. Terkadang juga saya menjawab secara singkat. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah bimbingan dan penyuluhan. Karena pada intinya kan sebenarnya kalau resep itu kita itu dari tahun 2007 sampai sekarang mau 2027, mau 20 tahun ya, mau 2 tahun lagi. 2005 berarti 18 tahun ya. Itu setidaknya kalau orang sakit apa kan sebenarnya cari referensi yang sudah ditanyakan itu sudah ada. Makanya terkadang ada perkara yang saya bisa jawab cepat gitu ya. Oh resepnya ini selesai. Oh resepnya ini selesai karena itu dibutuhkan. Karena menurut saya ini belum. Tapi yang sudah dijawab maka biasanya urian saya agak lebih panjang dari itu
karena untuk mendapatkan ilmu, karena yang mendengarkan tentunya bukan cuman orang awam umum, tetapi juga para pelajar ya, para belajar yang mungkin mendengarkan juga atau mengikuti juga agar mereka juga mendapatkan keilmuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya kira bila taufiq Allah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, demikian program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua berkaitan dengan ilmu yang telah disampaikan, yaitu berkenaan dengan penjelasan dari mencegah dan melancarkan kencing batu. Nah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar tentunya. Allahumma amin. Nah, bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.